Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pembangkitan tenaga listrik, energi terbarukan solusi untuk masa depan. Sistem pembangkit tenaga listrik adalah rangkaian komponen dan proses yang dirancang untuk mengubah energi dari sumber primer seperti energi kinetik, air, uap, atau bahan bakar fosil menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknologi, termasuk generator listrik dan prime mover seperti turbin uap, turbin gas, turbin air, atau mesin pembakaran dalam, serta sistem pengendalian dan pemantauan untuk memastikan operasi yang efisien dan stabil. Sistem ini memainkan peran penting dalam menyediakan pasokan listrik yang handal dan memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, industri, dan komersial. Komponen utama. Komponen utama dari pembangkit listrik adalah generator. Ini adalah komponen utama dalam sistem pembangkit tenaga listrik. Generator ini bertanggung jawab mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Ketika generator diputar oleh prime mover seperti turbin uap atau turbin air, energi mekanis dari putaran tersebut diubah menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik. Yang kedua ada prime mover. Prime mover adalah sumber energi utama yang memberikan putaran awal pada generator. Contoh prime mover termasuk turbin uap, turbin gas, turbin air, dan mesin pembakaran dalam. Prime mover menghasilkan energi mekanis yang digunakan untuk menggerakkan generator. Sistem pengendalian dan pemantauan sistem ini bertanggung jawab untuk mengatur operasi dan memantau kinerja sistem pembangkitan tenaga listrik. Ini termasuk kontrol otomatis untuk mengatur kecepatan prime mover dan tegangan keluaran generator, serta pemantauan kondisi sistem untuk mendeteksi dan mencegah kerusakan atau gangguan dalam operasi. Turbin uap. Turbin uap adalah salah satu jenis prime mover yang paling umum digunakan dalam pembangkit listrik. Prinsip kerja turbin uap didasarkan pada penggunaan energi uap untuk menghasilkan gerakan rotasi pada turbin. Ini ada prinsip kerja uap panas dihasilkan dengan memanaskan air menggunakan pembakaran bahan bakar seperti batu bara, minyak, atau gas alam dalam boiler. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan ke turbin uap, di mana tekanan uap menggerakkan sudut-sudut turbin menyebabkan turbin berputar. Jadi kurang lebih cara mekanisme kerjanya adalah bahan bakar yang tadi seperti batu bara, minyak, atau gas itu sebagai pemanas. Jadi memanaskan boiler. Jadi di dalam boiler ini ada air. Jadi air yang dipanaskan akan menjadi uap. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan ke turbin uap, di mana tekanan uap akan menggerakkan sudut turbin. Jadi turbin itu berputar, lalu turbin ini putaran turbin uap kemudian digunakan untuk menggerakkan generator listrik yang terhubung, di mana energi mekanis dari turbin diubah menjadi energi listrik.
Turbin gas. Turbin gas adalah jenis prime mover yang menggunakan pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan gas panas yang menggerakkan turbin. Prinsip kerjanya adalah bahan bakar, misalnya gas alam, minyak atau bahan bakar cair lainnya, dibakar dalam ruangan bakar turbin gas, menghasilkan gas panas yang mengalir ke turbin. Gas panas ini menghasilkan gerakan rotasi pada sudut-sudut turbin, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Efisiensi turbin gas sering dipilih karena efisiensinya yang tinggi dan waktu respon yang cepat. Mereka dapat dengan cepat dimulai dan dihentikan, membuat mereka cocok untuk memenuhi permintaan listrik yang berfluktuasi. Turbin air. Turbin air menggunakan energi dari air yang mengalir untuk menghasilkan gerakan rotasi pada turbin. Di sini ada tipe-tipe turbin, yaitu ada beberapa jenis turbin air, termasuk turbin Francis, turbin Pelton, dan turbin Kaplan. Setiap jenis turbin memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda, tergantung pada kecepatan aliran air dan perbedaan elevasi. Prinsip kerja dari turbin air yaitu turbin air dipasang di aliran air yang cukup kuat seperti sungai atau bendungan. Ketika air mengalir melewati turbin, energi kinetik dari aliran air diubah menjadi energi mekanis yang menggerakkan turbin. Manfaat lingkungan pembangkit listrik tenaga air sering dianggap sebagai sumber energi bersih karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara lainnya. Berikutnya ada mesin pembakaran dalam. Ini penjelasan tentang mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam menggunakan pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar untuk menghasilkan energi panas yang menggerakkan piston. Prinsip kerja dari bahan bakar seperti bensin, diesel, atau gas alam disemprotkan ke dalam ruang bahan bakar mesin, ke dalam ruang bakar mesin, di mana pembakaran terjadi secara terkendali. Proses pembakaran ini menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston bergerak naik turun. Gerakan piston ini kemudian diubah menjadi gerakan rotasi melalui mekanisme penghubung seperti poros engkol. Untuk mesin pembakaran dalam ini sering digunakan di sepeda motor atau mobil untuk penggerak. Jadi generator listrik, gerakan rotasi dari mesin pembakaran dalam digunakan untuk menggerakkan generator listrik yang menghasilkan energi listrik. Berikutnya ada generator listrik. Penjelasan tentang generator listrik adalah perangkat yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Ini merupakan komponen kunci dalam sistem pembangkitan tenaga listrik. Ini prinsip kerja dari generator listrik, yaitu generator listrik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menghasilkan arus listrik. Ketika rotor generator berputar oleh prime mover, medan magnet yang berubah menginduksi arus listrik dalam kumparan di sekitarnya. Komponen
Komponen utama dari generator adalah meliputi rotor, bagian yang berputar, stator, bagian yang diam, kumparan-kumparan, dan komutator jika diperlukan. Jenis pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga fosil. Ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam sebagai sumber energi primer. Jadi untuk bahan pembangkit listrik tenaga fosil ini bahan bakarnya batu bara, minyak bumi, gas alam itu sebagai energi primer. Proses pembakaran bahan bakar ini menghasilkan panas yang digunakan untuk menghasilkan uap atau gas yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga terbarukan. Ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi alam yang terbarukan dan tidak terbatas, seperti energi surya, energi angin, energi air atau hidro, dan biomasa. Sumber energi ini dapat diperbarui secara alami dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara. Berikutnya ada perbandingan antara pembangkit listrik tenaga fosil dengan pembangkit listrik tenaga terbarukan. Itu pembangkit listrik tenaga fosil umumnya lebih murah untuk dibangun dan dioperasikan, tetapi menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Di sisi lain, pembangkit listrik tenaga terbarukan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, tetapi seringkali memerlukan investasi awal yang lebih besar. Oke, di sini ada keuntungan dan tantangan. Keuntungan pembangkit listrik tenaga fosil. Biaya pembangunan rendah, daya tangkap cepat. Tantangan pembangkit listrik tenaga fosil yaitu emisi gas rumah kaca, ketergantungan pada sumber energi terbatas. Keuntungan pembangkit listrik tenaga terbarukan yaitu ramah lingkungan, potensi penurunan biaya. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga fosil dan pembangkit listrik tenaga terbarukan ini lebih baik untuk memperbanyak pembangkit listrik tenaga terbarukan. Ya, walaupun pembangkit listrik tenaga terbarukan itu termasuk cukup mahal di lingkungan masyarakat gitu kan, dan tidak bisa untuk produksi yang besar. Itu masih sedikit susah karena investasi pembangunan di awal itu cukup besar. Kayaknya untuk di Indonesia sendiri masih banyak pembangkit listrik tenaga fosil. Tapi ya itu tadi kurangnya adalah dia menghasilkan emisi gas rumah kaca dan ya ketergantungan sumber energinya terbatas. Karena kan batu bara, minyak bumi, gas alam, ini batu bara itu yang paling penting tuh karena terbesar di Indonesia termasuk pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya adalah batu bara. Nah, segitu saja mungkin penjelasan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.